Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWP Kang Mas. Tapi Cak, jadi pada video ini kita nggak bahas MotoGP, tapi kita akan membahas mengenai sebuah helm yang menurut IWP keren dan terjangkau harganya. Jadi teman-teman, mungkin sekitar 1 bulannya lalu sebenarnya IWP sudah tahu mengenai helm ini. Ini adalah helm Snell ya. Jadi helm terbaru namanya Snell D1. Jadi kalau kita lihat sosoknya memang keren banget. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita memilih sebuah helm, pasti kita harus memilih helm yang nyaman buat kepala, bener nggak? Jadi bagaimana helm bisa mengakomodasi kita berkendara dengan motor, bagaimana helm nyaman, tidak ada tekanan di kuping kayak di pipi, ya kalau pipi sih normal ya, pipi yang pasti akan membuat safety lebih baik, kalau terlalu kendor juga nggak bagus. Nah teman-teman, yang paling penting dari kacamata pribadi WP adalah helm itu modelnya harus keren. Karena kalau helmnya terlalu membulat-bulat-bulat, biasanya kita kayak malas, Cak. Gila, ini kita pakai helm yang udah kayak pentol korek, Cak. Jadi makanya kalau WP sendiri memang sangat fokus kepada desain. Walaupun kita nggak bisa bandingkan dengan Arai pastinya, Cak. Karena Arai kan sekali lagi tidak fokus pada desain. Mereka sangat fokus pada kenyamanan untuk kepala orang Asia. Jadi teman-teman, kalau kita bahas mengenai helm, memang kita nggak lepas ya dari sebuah helm di MotoGP yang menjadi role model kita semuanya. Dan salah satu yang menjadi fokus kita adalah sekali lagi desain. Dan untuk desain memang Cak, IP cukup suka ya dengan helm Snell D1 ini. Sudah diluncurkan oleh Snell dan IWP akan nge-share ke semuanya kayak apa sih sosok dari helm Snell D1 ini. Jadi teman-teman, kalau kita lihat shape-nya dari depan memang seperti ini Cak. Jadi kalau kita komparasikan dengan shape dari beberapa, kok jadi bingung sih IWP kiri kanan, dari beberapa helm yang tersedia di pasar, untuk D1 ini kalau dari kacamata IWP pribadi dari depan agak membulat, Cak. Memang kalau kita lihat shape-nya ini tidak yang sporty parah bagian depan, area depan ya khususnya. Jadi dia modelnya membulat seperti ini, Cak. Nah, akan tetapi justru visornya ini kalau dari kacamata pribadi IWP karena dia lebar banget ya, jadi dia juga cembung ya, rada cembung seperti ini, melengkung ya. Nah, dari samping, jadi dia nggak flat begitu. Dan ternyata walaupun mungkin secara looks-nya kelihatannya kurang sporty gara-gara melentung begini Cak ya, agak cembung bulat begini. Namun untuk D1 Snell ini secara fungsi mantap tenan. Jadi WB kemarin sudah ngetes Cak ya, kita ngetes menggunakan motor Honda Beat yang terbaru ya, Beat Street. Dan kita berkendara, kita ngetes beberapa lama dan ternyata memang IWP cukup impress dengan kenyamanan helm ini. Untuk bagian arres ini lihat nih, sudah ada yang namanya air intake di sini, Cak. Nah, ini bisa dibuka tutup ya. Sorry. Ini seperti ini. Jadi penutupannya. Jadi dia maju mundur seperti ini dan shape-nya seperti ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan desain dari Snell D1 ini cukup oke. Untuk fungsi-fungsinya dari samping seperti ini, lihat nih. Dan yang juga menjadi perhatian IWP adalah bagian selnya, Cak. Selnya tuh nggak polosan banget, Cak. Jadi ada kayak semacam guratan, bukan mencekung sih ya. Jadi ke dalam seperti ini. Jadi memberikan feel kayak keren aja dilihatnya, Cak. Nah, seperti itu. Dan pada saat sama membeli D1 ini, sama sudah mendapatkan spoiler, Cak. Nah, spoilernya juga patut ya. Kelihatannya patut gitu, Cak. Sorry, ini audionya takutnya nggak masuk ya. Sebentar, kita cedekin ya. Jadi seperti ini ya spoilernya. Nah, Kang Mas kalau lihat spoilernya ini memang tempelan ya. WP sudah tempel sih. Sebelumnya ini knockdown modelnya, jadi bisa dilepas. Tapi kemarin IWP sudah tempel jadi dengan 3M ya. Memang bawaannya sudah ada 3M-nya, jangan khawatir. Jadi sama tinggal tempel aja dan ini seperti ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini, dari bawah. Jadi ada lubang kiri kanan dan memang spoiler ini memberikan feel jadi lebih sporty, dibandingkan dengan tanpa spoiler. Ada tulisan Snell di sini, Cak. Nah, ini guratannya yang bisa kita lihat. Dan teman-teman, untuk Snell D1 ini sudah sertifikatnya sudah ECE R2206. Jadi nggak usah khawatir. Dan secara spesifikasi pastinya dia juga sudah SNI. Jadi nggak hanya ECE, lihat nih, ECE R2206, tapi juga sudah SNI. Jadi dia ada double sertifikat nih. Artinya soal kenyamanan ya udahlah, soal seperti ya kan SNI di sini, soal seperti ora usah diragukan, Cak. Nah, gitu ya. Nah, kalau untuk yang model D1 ini ya, sebenarnya juga ada kayak lubang di sini, Cak, lihat nih. Jadi ada
air intake-nya tuh ada beberapa nih, jadi lebih adem ya di kepala. Itu penting sekali Cak, biar nggak lepek, lihat nih. Nah seperti itu. Sementara untuk bagian belakangnya, nah ini bagian belakangnya ini exhaustnya di sini Cak, ketutup sama spoilernya. Jadi di dalam sini ada ya, jadi ketutup. Ada lubang-lubang di sini, kelihatan nggak sampean? Mungkin agak gelap ya. Nah di situ ya pengeluarannya dari angin. Jadi Kang Mas, secara konsep helm itu selalu ya, kalau kita lihat helm mass production itu selalu dari sini akan ada angin masuk ya, kemudian dialirkan ke bagian area dalam shell-nya, itu penting sekali. Setelah itu akan dikeluarkan di bagian exhaust belakangnya. Jadi ini untuk memastikan bahwa pengendara nyaman, pengendara nggak lepek, itu penting sekali untuk membuat kepala kita adem, Cak. Jadi ternyata Snil juga memperhatikan betul dari sisi itu. Makanya di sini aja udah ada satu, enggak nih, udah ada tiga nih, ada tiga apa namanya air intake ya. Jadi kiri kanan seperti ini, tengahnya, dan pengeluarannya di sini, exhaustnya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi memang nyaman sih, IWP kemarin juga ngetes nyaman. Nah teman-teman, untuk helm ini, nah, dia tuh model seperti ini. Memang kalau kita lihat dari bentuk shape-nya ini, dia lebih lebar. Jadi feel-nya tuh kayak Robocop, Cak. Jadi modelnya tuh kayak gede aja gitu di kepala. Ya kalau sampean suka helm slim, yang super slim itu mungkin Day-One ini masih kurang cocok buat sampean. Tapi kalau sampean suka helm yang memang bentuknya kayak betul-betul serius ya, artinya bisa melindungi kepala dengan baik. Karena dengan shell yang tebal, dengan bentuk busa yang tebal, pastinya secara safety harusnya lebih baik. Makanya untuk bentuk dari helm ini seperti ini ya, kalau IWP pakai. Nah ini gambar seperti ini. Jadi ya kalau kita lihat sih bentuknya benar-benar kayak polisi ya. Jadi keren ya di kacamata IWP. Dan yang paling IWP suka lagi adalah nah finishingnya Cak. Jadi finishing dari Snil itu selalu bagus ya. Lihat nih. Jadi busa-busanya kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi terlihat sangat serius, dan untuk pengunciannya masih micro lock ya Cak ya. Jadi bukan yang di ring ya. Nah seperti ini. Ini empuk ya Cak ya. Empuk, dan di PP juga termasuk lembut sih dari kacamata pribadi WP. Pengunciannya bagian sini adalah micro lock. Nah seperti itu. Nah teman-teman, untuk berat helm ini 1350 gram atau 1,3 kg plus 50 lah ya. Plusnya seperti itu kira-kira. Jadi ya memang termasuk nggak enteng-enteng banget, tapi juga nggak berat. Ya pas lah, umum lah dibandingkan dengan beberapa helm lainnya. Dan WP paling suka adalah ratchetnya di sini Cak. Ini ratchetnya itu menggunakan model ala karbon. Dan dari pengalaman IWP, kelebihan dari sini adalah ratchetnya itu nggak gampang oblak Cak. Ini penting ya Cak ya, soalnya kadang-kadang kan kita berkendara, kita buka seperti ini. Kalau ratchetnya itu nggak kuat, biasanya dia akan jatuh sendiri, jeder gitu. Nah untuk yang Snil, di kacamata dan pengalaman IWP, ini bagus, kuat ya. Jadi nggak gampang oblak. Dan itu membuat kita jadi nyaman Cak. Kalau kita kadang-kadang gerah nih, nah kita pengen buka helm seperti itu. Nah ini juga sudah double visor. Nah seperti ini Cak. Kalau kita double visor. Jadi benar-benar kayak Robocop Kang Mas. Kita coba ya. Nah seperti ini di kepala. Jadi kalau sama jangan ketawa ya lihat IWP pakai helm. IWP memang kalau pakai helm Valves ini pipinya kemana-mana Cak. Jadi memang ini menyangga supaya kita tetap safety ya. Jadi ada airbag di bagian mukanya. Nah kayak gini Cak ya. Jadi kalau dari samping sebagainya sama intip saja di sini slide-nya. Jadi memang oke, dari kacamata pribadi ini oke. Jadi teman-teman, ini juga support untuk para pengendara yang berkacamata, jangan khawatir sampean. Lalu juga ini sudah intercom ready. Jadi kalau sampean mungkin pengen nih dipakai untuk touring, ada slot di sini untuk intercoman, itu aman. Sudah ada slotnya di situ, intercom ready. Jadi ada kayak coakan di dalam sini. Nah, gitu ya kira-kira Cak ya. Untuk ukuran Kang Mas ya, ini ada 3 ukuran yang tersedia di pasaran, yakni M, L, dan XL. Dan untuk yang Day-One ini, yang M-nya sekitar ya 57 sampai dengan 58 cm ya untuk lingkar kepalanya. Sementara L adalah 58 hingga 59 cm, sementara XL ini adalah 59 sampai dengan 60 cm. Kira-kira demikian ya Cak ya. Dan bawaan dari helm ini sudah iridium punya. Cakep ya, visornya udah iridium. Dan yang jelas adalah dia double visor. Dia modelnya adalah light smoke. Jadi teman-teman kalau light smoke gini ya jangan digunakan, tetap ya jangan digunakan di malam hari Cak. Soalnya takutnya nantinya kurang
pandangan kita kurang bagus. Ini adalah helm Snail D1 yang sudah ada di pasaran dan bisa sampai beli sudah sebulanan sih Cak ya di pasaran ya, kira-kira demikian. Jadi memang ini contohnya helm D1 Snail. Nah, ya gitu ya kira-kira Cak ya. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau sampai memilih helm, pilihlah yang nyaman buat sampean, nyaman dan juga safety-nya jelas. Sebab kalau tanpa safety yang jelas, tentu saja itu juga akan berbahaya. Karena bagaimanapun helm adalah memproteksi Cak. Dan ya IWP sudah banyak pengalaman ya bagaimana zaman dulu ya teman-teman semuanya. Dulu kan kita di tahun 90-an belum paham mengenai helm. Jadi yang paling fatal adalah helm. Bahkan ada informasi ketika kita crash pada speed hanya 50 km per jam aja, helmnya nggak proper, helmnya nggak ada, maka tingkat kematiannya sangat tinggi, tingkat riskinya sangat tinggi. Jadi sampai kalau bisa mencari helm yang betul-betul berkualitas ya. Jadi kalau sama nanya berapa Cak IWP untuk harga helm D1 Snail ini? Nah, helm Snail D1 ini dijual di pasaran di angka 800 ribuan. Masih cukup oke sih Cak dari kacamata pribadi dengan segala yang disodorkan ya, dari fiturnya, dari build quality-nya maksudnya ya. Jadi dari finishingnya ini cakep. Dan selama ini memang IWP tidak kecewa menggunakan helm Snail yang sudah IWP pakai juga cukup lama. Ya Kang Mas ya. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin nonton video ini, siapa tahu sampai mencari helm half face ya, helm yang sebenarnya buat harian cocok. Karena kalau helm half face ngomong sampai beribet Cak. Helm half face ini kan akan membantu sampai untuk lebih santai. Tapi kalau safety tetap IWP selalu sarankan ke teman semuanya full safety, gunakanlah helm full face ya. Kalau sampai lebih safety karena rahang ya. Rahang itu kan pelindung kalau full face. Jadi sampai bisa memilih dengan Snail FFS 2 bisa ya. Jadi yang full face. Tapi pasti kalau sampai cari helm harian ini bisa sampai pertimbangkan helm yang oke. Dari sisi shape desainnya juga lumayan oke. Build quality-nya bagus, harga juga oke, dan yang jelas adalah helm ini nyaman digunakan di jarak jauh, tidak ada pressure bagian kuping dan sebagainya, jadi artinya memang kita nyaman ya Kang Mas ya. Jadi itu Cak informasi sekilas mengenai helm Snail D1 yang sudah ada di pasaran ya. Siapa tahu sampai mencari helm, semoga mencerahkan sampai semuanya. Dan seperti biasa kalau sampai suka video ini, like, share dan subscribe. Cak sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.